dan tidaklah ia tergantung dengan pangkat keduniaan dan tiada makan gaji, wala bisyai'in yunsabu ila syuhratin, dan tidak ada ia memegang sesuatu yang menyebabkan dia masyhur, terkenal. Bal tariqatuhu al-faqrul haqiqiyyu wal iftiqarul kulliyyu wal ittirarul fitriyyu wal mahwul asliyyu. Tetapi jalannya faqih muqaddam adalah sifat fakir yang sebenarnya. Maksudnya tidak merasa mempunyai wujud sekali-kali, dan senantiasa berhajat dari keseluruhan sesuatu kepada Allah, serta mempunyai sifat sebagaimana orang-orang yang masuk di dalam lautan kekayaan Allah Ta'ala, serta memfanaakan diri dari asalnya, bukan diulah-ulah. Ini semuanya disebabkan ilmu makrifatnya tinggi. Sebab manusia tidak bisa mencapai derajat yang di atas itu tadi terkecuali sesudah penuh dadanya dengan ilmu ma'qul dan ilmu manqul tadi. Ilmu ma'qul yaitu ilmu batin, ilmu manqul yaitu ilmu zahir. Jadi menguasai akan ilmu syariat dan hakikat, thariqat dan ma'rifat, sehingga diberikan maqam mahwul asli itu tadi, fana yang sebenarnya. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Ahmad Basudan radhiyallahu anhu fima yata'allaqu bi'ulumi ahli al-haqa'iq wal isyarat wa fi na'ti haula'i al-qadat. Ujar Syekh Imam Abdullah bin Ahmad Basudan membicarakan ilmu-ilmu ahli hakikat dan isyarat dan menyatakan akan sifat-sifat mereka itu. Ujar sidin, wala yakadu yadharu anhum syai'un min ulumil asrari wal adwaqi wal mukashafah, dan hampir-hampir tiada terlihat dari mereka itu sedikit pun dari ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu pengerasaan, ilmu-ilmu kasyaf, illa ghalabatun, kecuali karena terlanjur pandai. Jadi ilmu-ilmu kebatinan itu disimpan sedalam-dalamnya sehingga tidak ada ketahuan orang-orang lain, hanya masing-masing di dalam hati satu-satu. Itu semua orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah nang kaya itu kada mau membuka ilmu-ilmu kebatinan. Sebab itu mestinya disembunyikan, bukan dibuka.
Beda dengan orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, selalu hobinya membuka ilmu-ilmu kebatinan dan membuka akan keistimewaan dirinya supaya banyak mempunyai pengikut dan sebagai daripada tujuan dunia nang fana ini, nang tidak ada faedahnya ini. ولا يضعون ما ذاقوه ووصلوا إليه منها ويدونوه في الأوراق. Dan mereka itu tidak mau menghantarkan ilmu-ilmu batin mereka itu dan sesuatu yang mereka sampai kepadanya dibuat di dalam buku kada tertulis. Wa ka'annahum yalmahuna li ahli tariqatihim anna man arada al-wusula ilayhi wa ila zawqihi was-sabaq. Seakan-akan semua mereka itu hanya mengisyaratkan sahaja bagi orang-orang yang mengikut perjalanan mereka dengan cara-cara siapa ingin menghendaki sampai kepada ilmu yang mereka dapati itu dan merasakannya, maka hendaklah ia beramal amal yang zahir dengan ikhlas menurut masing-masing apa yang sudah diatur guru nang memimpinnya di dalam jalannya itu. Hanya itu aja. Karena modal bagi orang-orang yang mendapat ilmu batin itu adalah mengamalkan ilmu-ilmu zahir. Nah, mengamalkan ilmu zahir itu sesudah belajar ilmu zahir itu dan sesudah dipimpin oleh guru cara mengamalkan ilmu zahir itu tadi. Misalnya belajar dulu membaca Al-Quran, tentu ada guru Quran dulu. Kemudian cara membacanya guru nang melajari sahajus misalnya sehari dengan ikhlas. Nah, karena dia itu sudah ada bisi guru Al-Quran dan guru yang memimpin membacanya, maka dia diberi Allah akan ilmu batin. Firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Carikan banyak senang supaya hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah, niscaya Allah melajari akan kamu. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan ilmu zahir, niscaya dilajari Allah ilmu batin. Jadi kada bisa ilmu batin itu didapat di lidah, kada bisa ilmu batin didapat di buku. Karena itu kada bisa ditulis dan kada bisa diucapkan. Hanya yang bisa itu adalah modal daripada ilmu itu, yaitu belajar ilmu zahir dan belajar cara mengamalkannya. Istilahnya supaya mengerti orang awam ini, kada bisa diberikan sifat kanyang kepada seseorang yang lapar, tetapi yang bisa diberikan itu makanan. Sesudah makanan diberi, cara memakan dilajari, lalu si orang itu tadi nang sudah ada bisi makanan, tahu cara memakan, selalu inya memakan, maka inya dirasakan kanyang. Jadi kanyangnya itu kada bisa diunjuk ke orang lain. Siapa nang memakan itu nang merasa kanyang. Nah itu jadi si kanyang itu kada kawa ditulis dan kada kawa dipander, kada kawa dipindah dari si A kepada si B, itu kada kawa. Itu nang sebenar-benarnya ilmu batin.
kadakawa ditulis dan kadakawa diucapkan. Hanya jalan untuk mencapai ke sana aja, yaitu seperti Al-Quran, seperti zikir. Itu belajar dulu Quran dan zikir, kemudian belajar pulang cara membaca Quran dan cara berzikir itu oleh guru tadi. Sesudah ini mengamalkan apa nama perintah guru tadi, yaitu ilmu amal atau ilmu zahir tadi, diberi ilmu batin dari pengrasaan tadi. Jadi kadada gurunya nang kawa memindah ilmu batin kepada murid itu kadada. Hanya guru itu memberikan jalannya aja. Na'am tadharu alaihim tajalliyatun wa haqa'iqu yushriqu nuruha ala hadirihim wa ya'nasu biha wa tatajalla biha sarairuhum wa illam yatakallamu biha. Akan tetapi bisa juga nampak di dalam diri mereka itu oleh kenyataan-kenyataan dari ilmu-ilmu batin mereka itu. Di mana nyatanya? Yaitu bersinar-sinar cahaya ilmu batin mereka di hati orang-orang yang hadir di majelis mereka. Dibuktikan orang yang hadir di majelis mereka itu tenang, merasa ketentraman di jiwa, merasa ketenangan di pikiran. Ini adalah berkat daripada ilmu batin yang ada di hati orang itu, sehingga orang yang hadir di majelis mereka itu merasakan sinaran cahayanya itu tadi, yaitu ketenangan dan ketentraman. Walaupun mereka tidak mengatakan apa yang menyebabkan orang-orang lain itu tenang dan tentram. Sebagaimana dikatakan oleh mereka itu, wa nahnu sukutun wal hawa yatakallamu. Lidah kami berdiam, tetapi hati kami seakan-akan berbicara. Jadi seakan-akan hati mereka itu memberikan kepuasan kepada orang-orang yang hadir di majelis mereka, walaupun tidak terlihat benda yang memuaskan itu. ولهذه الأوصاف العلية والعناصر الطيبة الأحمدية كان عمدتهم في علوم المعاملة كتب الإمام الغزالي رفع الله بهم. Dan bagi segala sifat-sifat mereka yang mulia tadi dan unsur-unsur mereka yang bagus yang terbit daripada Rasulullah SAW, walaupun mereka-mereka ahlus sunnah itu mempunyai sifat-sifat terpuji, yaitu seperti merasa fana yang asli itu tadi, nang la maujuda illallah itu, dan ditambah lagi badan mereka itu adalah tetes dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yata orang-orang itu
berpegang teguh di dalam ilmu-ilmu untuk beramal, yaitu semua kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahumullah. Coba kita pandang, kita pikirkan. Padahal Imam Ghazali bukan Habib, tapi semua habaib turunan Rasulullah untuk beramal menghadap Allah, mencapai derajat ulama batin, ulama hakikat. Ini adalah berpegang kepada karangan Imam Ghazali. Nah, kita sudah tahu. Jadi pentingkanlah karangan Imam Ghazali. Tentunya ya belajar dulu, mulai Bidayatul Hidayah dulu, hanyar terus ke atasnya. La siyamal ihya, terpaling istimewa dari semua karangan Imam Ghazali yang diberikan nama Ihya Ulumuddin. Inilah umdah, artinya pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk beramal ibadah. Jadi mengambil yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fakam balaghu fi tsana'i 'alaihi wa targhibi fihi likauni jami'i ma fihi la yashtamilu illa ala tahqiqil 'ubudiyah. Maka berapa banyak orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah bersungguh-sungguh memuji akan Ihya Ulumuddin dan menggemarkan hati kaum muslimin supaya semuanya belajar Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin itu tidak ada isinya hanya supaya kita membenarkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memimpin umat Islam supaya benar ubudiyah kepada Allah. Itulah kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini adalah syarah Quran dan hadis. Fadalla dzalika minhum ala annahum akhassu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menunjukkanlah keadaan mereka itu cucu Rasulullah yang mengutamakan karangan Imam Ghazali, walaupun Imam Ghazali bukan pula warga Nabi. Ini menunjukkan bahwa pula warga Nabi itu paling mengistimewakan daripada orang lain, mengistimewakan orang lain, menghormat orang lain. Nah, oleh sebab itu mereka itu diberi Allah keistimewaan. Karena menghormat orang lain, Allah memberikan kepada mereka kehormatan. Jadi orang yang menghormat orang lain dibalas, dihormati juga oleh orang lain. Kalau kada menghormat orang lain, balasannya itu juga kada dihormat juga oleh orang lain. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyatakan bagaimana cara Rasulullah SAW. Lalu mereka itu mengikutinya. Nah, sesudah mereka itu mengikuti akan Rasulullah sebagaimana yang dicatatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka mereka itu dijadikan ahli warisnya Rasulullah zahir dan batin. Zahirnya memang waris Nabi karena turunan Nabi, batinnya waris Nabi karena alim dan amil.
Jadi namanya dzurriyyat Nabi zahir dan batin. Kalau orang Jawa mengikut Nabi Muhammad, namanya itu waris zahirnya. Kalau Habib menuruti Nabi, ngarannya waris zahir dan batin sama sekali. Nah ini semuanya berpegang kepada Ihya Ulumuddin. Kama haqqaqu dzalika hum wa ghairuhum fi dzikri khususiyyati tariqatihim wa 'ulwi sya'niha wa rif'ati makaniha. Sebagaimana mereka itu telah menyatakan yang demikian akan keistimewaan jalan-jalan mereka dan ketinggian keadaan jalan mereka dan kemuliaan kedudukan jalan mereka yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. Lima fiha min tahdhibil a'mal wa safa'il ahwal wa sulhil aqwal wal af'al wal ittisaf bil ubudiyyah wa ma'rifati haqqir rububiyyah 'alal kamal. Karena bahwasanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pertama tahdzibil a'mal, membersihkan semua ibadat, wasafail ahwal, dan membersihkan semua sifat-sifat hati, wasidqil aqwal wal a'al, dan cocok antara perkataan dengan perbuatan, wal ittisaf bil ubudiyyah, dan betul-betul bersifat sebagaimana hamba yang semestinya. Tidak ada sama sekali mencium bau sifat ketuhanan. Kama kana dzalika jami'ahu li musyarrifihim al-akmal wa mursyidihim ila tariqis sabil amthal. Sebagaimana sifat-sifat ubudiyah yang dilaksanakan oleh seorang yang menyebabkan mulianya anak cucu tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah SAW itu adalah orang yang suci badannya, nah, kemudian suci pula hatinya, maka anak cucu beliau seperti Faqih Muqaddam suci zahirnya karena badannya dari Rasulullah, kemudian suci batinnya karena mengikuti sebagaimana yang di dalam kitab Ihya. Oleh sebab itu kembali kepada asal pembicaraan bahwa golongan yang selamat hanya satu, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mutlak tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah alim dulu, baik laki-laki maupun bini-bini. Oleh sebab itu disuruh kita semuanya menuntut ilmu. Kalau nang menuntut ilmu itu nang abah, maka wajib melajarakan lawan anaknya. Kalau nang menuntut ilmu itu laki, wajib melajarakan lawan bininya. Jadi nang anak di rumah, nang bini di rumah. Si laki si abah nang tulak belajar mengaji, gasan disampaikan ke dirinya dan ke anak bininya, supaya semuanya menjadi orang alim. Ya ke Quran tuh nang laki belajar hanya melajari bini, ya karena belajar tuh abah melajarkan ke anaknya, jadi bininya bisa membaca Quran, anaknya bisa membaca Quran. Lalu dipimpin pulang cara membacanya, seharinya sahajus misalnya, dilajari pulang, jangan menuntut dunia dan menuntut itu dan ini,
baca mintu aja semata-mata imtithal li amrillah, karena perintah baca Quran, baca itu aja. Jangan ada tujuan itu, tujuan ini, jangan. Tujuan supaya dapat makom, jangan. Supaya dapat itu, dapat ini, jangan. Hanya baca mintu aja mutlak, jangan ada niat apa-apa. Dipimpin oleh abahnya atau dipimpin oleh lakinya. Maka si bini, si anak ini lalu membaca Quran sebagaimana pimpinan itu tadi. Nah lalu diberikan akan ilmu batin. Nang kada kawa ditulis dan kada kawa dipander tadi. Tetapi hasilnya adalah tenang dan lapang. Itu aja, tenang dan lapang. Itu aja. Kada ada bandanya itu kada ada. Kada ada bandanya, kada ada. Seperti kanyang itu nah kada ada bandanya. Cuma bakasnya makan itu Bang. Jadi sebagaimana itu juga orang yang beribadat ini hatinya senang, pikirannya lapang mintu. Kada ada bandanya, lapang dan senang itu kada ada bandanya, dipander kada kawa, ditulis kada kawa. Cuma siapa merasa tahu, siapa merasa tahu. Jalannya aja nang kawa diunjuki, yaitu makan. Nangka itu juga jalannya alim dan amalakan. Insya Allah merasa ilmu itu terdiri merasanya. Hasilnya kena lapang pikiran, lapang pulang hati. Itu aja. Kada ada nang beban nang sekian, kada ada. Sekadar banyak ilmunya dan ibadahnya, sekadar itulah lapangnya. Ya seakan-akan ilmu itu yang diamalkan itu seperti lampu lah. Sasar banyak ilmunya, banyak amalnya, nang ikhlas tadi sasar betarang hatinya lawan pikirannya. Banyak betarang besenang itu aja. Itu aja. Memang yang dicari orang kan jalannya, bahkan disuruh oleh Tuhan tuh jalannya jalan lapang juga. Disuruh jalan lapang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta jalan yang dapat nikmat. Nikmat itu kan lapang artinya. Jadi yang dicari jalannya jalan yang lapang itu. Apabila pikiran lapang, hati senang, iya sudah. Biar berduit namun hati kada lapang, biar pangkat tinggi namun pikiran kada senang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta nang lapang. Biar banyak urusan tapi kada lapang, biar kada bisi urusan tapi senang. Nah itu nang dicari jalan ini, jalan lapang dan senang. Sesuai doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan nang dimurkai, bukan jalan sesat. Kalau dimurka tentu kada lapang, kalau sesat tentu kada senang. Nah itu. Laki-laki bini-bini disuruh supaya berjalan di jalan senang lapang. Jadi bininya lapang, lakinya lapang, anaknya lapang, abah umahnya lapang. Itu kayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Modal utama alim dulu sarumahan itu. Kada kawa alim kecuali belajar dulu. Oleh sebab itu ingat-ingat lawan perguruan yang melajari. Jangan lupa kacang daripada kulitnya. Nang asal melajari itu siapa dulu? Itu nang asal mau unjuki makanan tak jadi sehingga seorang merasa kanyangnya. Jangan lupa lawan nang asal mau unjuki makanan tak. Jangan banyak sudah kanyang kada ingat lagi lawan nang asal menanam makan asal tadi.
lupa kacang dari kulitnya itu. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم منبع الأسرار الغيبية والأنوار الملكوتية. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti sumber dari ilmu-ilmu rahasia yang kada bisa dilihat itu, dan cahaya-cahaya yang dinisbahkan kepada alam-alam yang tidak dapat dilihat dengan mata itu. Wa kullu man wasala ilaihi dzarratan minha fama hiya illa min bahrihi az-zakhir wa sirrihi al-ghamid sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap orang yang sampai kepada orang itu setetes daripada ilmu batin tadi, maka tidak bisa sampai ke orang itu kecuali timbul dari lautan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam dan rahasia Rasulullah SAW yang lebar. Jadi semua orang yang alim, semua orang yang ahli ibadah, melainkan ilmunya itu dan ibadahnya itu adalah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak datang dari Rasulullah, semua ilmu dan ibadah itu ditolak. Sama dengan sasat. Apabila yang datang dari Rasulullah, semuanya benar. Kama qila ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmalu illa waqaha al-mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasitatan fiha wa aslun laha wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Artinya tidak mautus oleh Allah yang kasih sayang akan rahmatnya kepada siapapun, baik naik maupun turun. Jadi semua rahmat nang dari Allah diutus kepada siapa nang dikehendaki mendapat rahmat itu, baik nang di atas malaikat maupun nang di bawah. Siapa aja, apa aja nang dapat rahmat dari Tuhan nang Rahman, baik di alam malakut maupun alam mulki, baik nang khusus maupun umum, melainkan Rasulullah SAW adalah perantara dan modal dari rahmat itu semuanya. Yang mengetahuinya ini orang yang waras utaknya. Tapi kalau orang kada waras utaknya, maka inya menghilangkan akan wasilah dan wasitah ini. Jadi inya kada hormat kepada Rasulullah SAW. Padahal siapa dulu asalnya? Orang alim sebabnya Rasulullah jadi alim. Orang pak ibadat sebabnya Rasulullah jadinya pak ibadat. Orang sugih sebab Rasulullah jadi sugih. Orang berpangkat sebab Rasulullah jadinya berpangkat. Orang hidup sebab Rasulullah jadi hidup. Orang sehat sebab Rasulullah jadi sehat. Orang bergerak sebab Rasulullah jadi bergerak. Berdiam sebab Rasulullah jadi berdiam. Melihat, mendengar, makan, minum, berpakaian, berrasa sebagainya, sebab semuanya itu sebabnya Rasulullah SAW. Jikalau tidak ada Nur Muhammad, nika tidak ada alam semesta.
Tinggal lagi apakah kita termasuk orang yang syukur kepada Rasulullah ataukah kita tinggalkan Rasulullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita serumah tangga untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan pula warganya. Amin Allahumma amin. Lakinnahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma kana al-mashra'a wal mab'utha bil amri al-'ammi al-mukallafa bihi al-khawas wal 'awam lam tadhhar minhu min tilka al-haqa'iq illa rumuzun qalilatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala adalah ia utusan Allah Ta'ala kepada seluruh alam semesta, yang disuruh mengikut akan dia oleh orang-orang yang alim dan orang yang tidak alim. Karena Rasulullah ini utusan kepada semua masyarakat, sedangkan masyarakat terbagi dua, ada masyarakat khos, ada masyarakat am. Sidin diutus keseluruhan. Oleh sebab itu tidak ada tampak dari Rasulullah dari ilmu hakikat itu sedikit pun, kecuali hanya isyarat belaka. Illa rumuzun qalilatun yushiru biha illa anna lawqaha wal wusula ilaiha la yanaluhu illa man kana hawahu taba'an lima ja'a bi sallallahu alaihi wa sallam. Hanya yang jelas dari apa-apa kata dan perbuatan Rasulullah SAW itu adalah isyarat. Dengan isyarat itu orang bisa mendapat paham akan dia. Siapa yang mendapat paham isyarat itu? Yaitu orang yang sudah hawa nafsunya mengikuti akan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau hawa nafsu itu ingin masyhur, Rasulullah memberikan isyarat nyawa harus mastur atau khumul tadi. Nah, lalu si hawa ini betul. Nah itu, janganlah memasyhurkan diri, sembunyikanlah diri. Nah itu, karena Rasulullah memberikan isyarat sembunyikan diri. Walaupun kita ingin memasyhurkan diri, tapi kalau Rasulullah memberi isyarat begitu, ya udah kita turut aja apa perintah Nabi. Seperti yang ujar Nabi, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'atharatan wa ijabatul lira'in bira'ih fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Ini Rasulullah memberikan isyarat kawan kita. Apabila sudah nampak dilihat oleh mata, orang-orang kaya pelit, orang ali, orang-orang jahil sudah memegang sebagaimana orang alim pekerjaannya. Nah, kemudian dan masalah bangunan-bangunan dunia diutamakan. Wa ijabatul lira'yin bira'ih, dan masing-masing orang-orang merasa benar. Itu. Walaupun inya termasuk 72 tapi perasaannya inya bujur. Macam apa? Padahal salah, tapi perasaannya bujur macam apa? Nah, ini. Apabila sudah masing-masing kayak itu keadaan di dunia, fa'alaika bi khassati nafsi, nyawa urus diri sendiri aja. Wada'il awam, lepaskan masyarakat awam. Itu Rasulullah memerintahkan itu.
Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah inya melihat keadaan situasi dan kondisi. Kalau udah situasi begini, kondisi begini, Ahlus Sunnah begini. Fattabi'hu mumtathilan ma arada bihi ta'ala fi sya'ni ittiba'i. Maka hendaklah, ujar musannif pengarang kitab, kita ikuti aja apa aba-aba dari Rasulullah SAW. Bagaimana isyarat Nabi, kita ikuti aja udah. Qala, karena Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul lahum ya Muhammad. Ini di dalam surah Al-Imran ayat 31. Sampaikan olehmu kepada mereka ya Muhammad, jikalau kamu itu mencintai Allah yang sebenar cinta, niscaya tandanya mengikuti aku. Apabila ujarku kayak ini, ikan melaksanakan. Jangan berpikir lagi apabila jalan Nabi sudah fa'alaika bi khassati nafsik wada'il awam, ya udah, kada usah lagi menggada orang awam, kada usah lagi, kada usah, sebab Nabi madahkan tinggalkan aja udah. Napa? Yuhibbukumullah ay yuthibkumullah. Yuhibbukumullah yuthibkumullah. Niscaya memberi pahala akan kamu oleh Allah. Itu menurut tafsir Jalalain. Wattabi'hu ala sabili azimati qulillaha thumma istaqim. Dan ikuti olehmu akan Rasulullah SAW atas jalan berpegang teguh kepada qul Allahumma istaqim. Artinya a'budullah ma'al istiqamah. Aku ini menyembah Allah dengan istiqamah. Titik. Qulillah thumma istaqim. Katakan olehmu, aku menyembah Allah dengan istiqomah. Wa qawlihi ta'ala qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 91. Qulillah artinya qul anzalahu Allah. Sampaikan ya Muhammad, yang menurunkan Quran ini Allah. Qulillah, yakni qul anzalahullah. Quran ini yang menurunkan Allah. Ya mudah-mudahan kita serumah tangga ini selalu ada perhatian kepada yang diturunkan Allah ini, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan ada perhatian serumah tangga kita dengan Quran. Sesudah kamu itu memperhatikan Quran yang diturunkan Allah, bagaimana masyarakat? Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Thumma utrukhum
fi batilihim yal'abun. Kemudian manusia-manusia yang meninggalkan Al-Quran seakan-akan mereka itu berenang, bermain-main di sungai kesalahan, kebatilan. Maka Muhammad biarkan mereka itu bersenang-senang di kolam renang kebatilan itu. Jadi Rasulullah dan umatnya disuruh memperhatikan Quran. Orang yang tidak memperhatikan Quran, biarin, jangan digaduhi walaupun dangsana. Karena orang itu ngarannya asik bekunyong di kolam renang kesalahan. Qul Allah anzalah summa darhum utrukhum fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Wa qawlihi ta'ala, dan lagi firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata ala umurikum bis-sabri was-salah. Tuntut olehmu supaya tercapai segala urusan kamu. Pertama, melaksanakan sabar di dalam hati. Yang kedua, sembahyang 5 waktu diperhatikan. Jadi sabar itu di dalam hati terus-terusan, sembahyang 5 waktu diperhatikan. Insya Allah dengan sabar yang di hati, sembahyang 5 waktu di anggota luar dilaksanakan, maka semua urusan kita sukses. Ujar Allah Ta'ala. Jadi kalau urusan kada sukses, itu antara dua. Wa imma sembahyang kada bujur atau sembahyang bujur, sabarnya nang kada bujur. Tapi kalau sabarnya bujur, sembahyangnya bujur, urusannya hasil sukses. Orang menuntut ilmu alim, orang mencari sugih. Napa lagi? Bini taat, anak bakti, apalagi cuma bisobri wassalah. Jadi kalau kita ada bisi urusan kecil tapi kada berhasil, apalagi nang besar nang berat, itu penyebabnya kita juga nang kada sabar atau sembahyang kada bujur. Kalunya bujur sabarnya, bujur sembahyangnya, sebesar apapun cita-citanya akan tercapai. Sebab ujar Tuhan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tuhan itu mengetahui segala macam sesuatu. Kita ini punya perkara masalah macam-macam, dan kita maksud hendak hasil. Ujar Tuhan, lamun nyawa hendak hasil, maka unda memadahkanlah jalan keberhasilan nyawa. Pertama di hati sabar, nang kedua sembahyang 5 waktu. Di mapa hendak sabar mun kada belajar dulu. Di mapa hendak sembahyang mun kada belajar. Guru nang melajari sabar, guru nang melajari sembahyang ini nang disyukuri. Jangan lupa kacang dengan kulitnya. Faqad qama biha hatta tawarramat qadamahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan Rasulullah SAW. Beliau sembahyang, padahal dalam keadaan dua kaki beliau bengkak. Karena sabarnya, walaupun garing bengkak batis, tetap aja sembahyang dilaksanakan setengah malam. Tuhan menyuruh Rasulullah sembahyang setengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu. Hai Rasulullah SAW yang sedang berselimut,
bangun waktu malam setengah malam isi dengan sembahyang sunat. Rasulullah diuji batisnya bangkak, istilah orang Wahini garing, tapi tengah malam tetap setengah malam sembahyang. Ya kada sabar, kada kawa sembahyang. Kenapa? Garing. Tapi karena sabar, walau garing tetap sembahyang. Nah ini, kita sedikit aja sakit parah, bekantut kada mau, bahira kada mau. Hari ini pereja pengajian sudah enak aja, kada sabar tuh, kada sabar. Lamun kawa aja bersuara, kenapa garang? Mun parut bener aja rasa hibak, bahira kada mau, bekantut kada mau. Kenapa garang? Bapandar kawa aja, kenapa jadi perayakan pengajian? Sabar dong, sabar. Mun hendak baperai berataan ulang ya, katujuh perai. Sedikit sakit perai, sedikit sakit perai, berataan hendak perai. Ini lihatlah, tawar rahmat qadamah tetap koma biha, bangkak batis tetap sidin sembahyang. Fabihadzal ittiba' mukhlisan sadiqan yata'ahhalu at-tabi'u li tajallil anwaril ghabiyah. Maka apabila mengikut Rasulullah di dalam dua tadi, di dalam keadaan sakit tetap beribadah, artinya sabar beribadah itu sabar. Ujar sidin di sini, niscaya menjadilah orang yang mengikut Nabi Muhammad tadi. Kan Nabi Muhammad itu tadi garing, tapi di bawah sidin sembahyang aja. Jadi istilahnya kita ini garing atau susah, tapi tetap ibadah kada ditinggal. Susah tetap ibadah yang diutamakan. Menjadi ahli bagi mengikut Rasulullah. Kenapa mengikut Rasulullah? Yaitu berhasil. Kan Rasulullah itu berhasil di dalam 23 tahun, berhasil. Usahanya itu kan berhasil, yaitu menjalankan risalah Allah Ta'ala sempurna dalam masa 23 tahun. Jadi keberhasilan Rasulullah karena dua, pertama sabri, yang kedua salah. Jadi apabila orang ingin berhasil, kalau bupati hendak berhasil memimpin daerahnya, bisabri wassalah. Walau garing jangan ditinggal ibadah. Ini sedikit aja ada. Permisi ulun kada umpat mengaji hari ini. Sedikit aja ada urusan permisi ulun ini. Ya Allah, jangan kayak itu hai bupati, jangan. Demikian DPR, demikian keamanan, Kodim dan polisi, Kapolres dan kepala Kodim, jangan dong. Jangan. Utamakan ibadah. Utamakan ibadah walaupun dalam keadaan kesusahan. Apabila kita mengutamakan ibadah, sabar atas kesusahan ini, pasti akan diberi Tuhan keberhasilan. Hanya dua aja, bisabri wassalah. Mudah-mudahan nang berusaha ini, nang bercari-cari duit nih, mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala modalnya. Pertama sabar, nang kedua ibadah diutamakan. Insya Allah usahanya berhasil. Kalau sudah berhasil mudah.
Kama qila innal waliyal kamil lahu malin nabi. Coba perhatikan, innal waliyal kamil lahu malin nabi. Coba perhatikan bahwasanya Allah memberikan kepada wali yang sempurna seperti yang diberikan Allah kepada nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allah Ta'ala sifatnya adil, memberikan kepada wali seperti yang diberikannya kepada nabi. Padahal nabi lawan wali beda, tapi Tuhan memberi sama. Karena si wali mengikut nabi. Nabi itu garing tetap sembahyang setengah malam. Orang wali pang garing tetap ibadah diutamakan. Oleh sebab itu diberi apa nang diberikan kepada nang diikutnya. Kalau nang diikutnya Nabi Muhammad diberi ke itu, nang mengikut pun diberi ke itu. Minal alwaqi wal ahwal ghaira annahu laysa muta'athilan bih bil asalah. Tetapi terdahulu Nabi juga bang mendapat daripada wali. Bendanya sama tapi tadi mendapatnya. Karena dari Nabi dulu hanya disampaikan ke wali. Jadi tangan nang kedua, barangnya itu juga tapi tangan nang kedua. Jadi wasilahnya tangan pertama. Jadi umpama Mercy keluaran Korea umpamanya, ini umpamanya adalah datang dulu ke Banjarmasin. Sesudah di Banjar hanyar ke Martapura. Jadi nang di Martapura ini bakas Banjar. Lewatnya lewat Banjar. Jadi lewat Rasulullah dulu hanya sampai kepada wali. Ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma yaqtassu aw yashmalu illa wa tahal mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Wa inna ma huwa warithun, tetapi si wali ini mawaris. Orang mawaris itu kan asalnya dari abahnya. Mati abahnya, anak waris. Jadi terdahulu siapa? Terdahulu kuitan. Kalau Rasulullah tadi Abul Kul, Abil Akbar. Abul Kul, Abil Akbar. Di dalam Al-Quran disebutkan, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ujar Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, korek Nabi yang terbaik, membaca ayat ini di hadapan Rasulullah. Rasulullah mendengarkan. Bagaimana Ibnu Mas'ud membaca? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum wa azwajuhu ummahatuhum. Sakata Rasulullah SAW. Nabi berdiam, berarti bacaan ini bujur. Ini ngarannya qiraat saddah. Bermula Nabi itu diutamakan oleh orang beriman dari diri sendiri. Orang yang beriman itu cirinya mengutamakan Nabi dari dirinya sendiri. Hancur dirinya demi Rasulullah. Maka itu orang beriman. Kalau untuk Nabi hancur diri, silakan. Kalau untuk Nabi itu tanda orang-orang beriman. Kalau untuk Nabi hancur dia, apalagi duit aja habis. Nah ini orang apa? Orang beriman.
Kenapa? Wa huwa abul lahum, karena Nabi itu bapak bagi mereka itu orang beriman. Buktinya Nabi itu abah, wa azwajuhu ummahatuhum. Bini Nabi ibu bagi seluruh orang beriman. Kalau bini sidin ummah berarti sidinnya abah. Kan begitu. Kalau Quran yang biasa ini kan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Tapi bacaan Ibnu Mas'ud an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa huwa abul lahum, hanyar wa azwajuhu ummahatuhum. Ujar Habib Ali al-abil akbar al-mahbub lak wal mukhassas bisyarafil afdar fi kulli mawtinin min mawatinil qurbi wa madhar gasini amdadika fi ibadik wasagi kuusi irsyadik li ahli widadik. Ujar Habib Ali Sibun di dalam Simtud Durar, al-abil akbar. Coba al-abil akbar. Wa innama huwa warithun lahu wa laysa lil warithi maziyatul mawruth. Hanya saja wali ini waris dari Rasulullah SAW, dan tidak ada bagi waris keistimewaan seperti keistimewaan yang mewariskan. Iya kan? Hebat menang mewarisakan diwabang daripada nang menerima warisan. Iya kan? Bapak-bapak, para hadirin, pernah nggak terjadi seorang anak yang masih hamil oleh ibunya di dalam perut ibunya, baru hamil 1 minggu umpamanya atau kurang dari 1 minggu, tapi udah bibit masuk. Dia punya orang tua kaya raya, ayahnya si anak ini, padahal anak itu baru 1 minggu kurang di dalam rahim. Karena tetesnya udah masuk ke dalam rahim, tapi belum lagi berubah menjadi segumpal darah, apalagi segumpal daging. Ayahnya meninggal duluan, kemudian ibunya perutnya membesar, kemudian lahir. Maka si anak itu waris, apalagi anaknya ini laki-laki, maka dia mewaris semuanya. Betul? Betul. Beginilah dzurriyyat Rasulullah yang dari laki-laki terus. Dia sudah punya warisan dari Rasulullah, tinggal menunggu kapan masa warisan sampai ke dirinya. Jadi turunan nang ke-30 kah, nang ke-38 kah? Kalau bujur dari Rasulullah, dari laki-laki terus, pasti apa nang dikaya Rasulullah akan timbul ke dirinya. Karena ini waris. Inna zirran aba ila syaka yu'tahul banun birjiddi fis salihati. Pasti nang dikayah nini datu bahari turunnya kadaka lain ke anak cucunya. Ujar orang kampung, bahasa kampung atau istilah kampung, puhun itu kalau inya babuah biasa buahnya gugur kada jauh dari batangnya. Bujur nior tak gugur, biasa gugur tuh kada jauh dari batangnya. Bujur kan? Lamun ada juga yang gugur jauh, itu biasanya lah ini ada buah itu misalnya jambu aja udah, jambu itu bisa gugur jauh daripada pohon karena yang membawa kalalawar.
Tapi kalau nang membawanya Rasulullah, biasanya gugur tuh kada ka orang lain, mesti ke bujur situ juga, kada jauh gugurnya. Lamunnya jauh tuh kada dapat, apabila jauh kada dapat, apabila parak itu nang dapat. Guru ulun Said Amin Qutbi Bakesah, waktu ulun beelang tahun 70 ke rumah Sidin, naik ke rumah Sidin Bakesah, ada 3 orang pergi haji dari Yaman, masuk ke kapal bawa 1 kambing, dimasak itu kambing, kemudian berjanji 3 orang dari Yaman ini, siapa dapat mimpi yang baik boleh makan kambing, yang mimpi buruk tidak boleh makan kambing atau tidak dapat mimpi sama sekali. Akur semuanya. Kemudian masak kambing, lalu tidur. 2 tidur, 1 bangun. Yang bangun ini makan kambing habis. Kemudian yang tidur mimpi, yang 1 mimpi naik ke Baitul Maqdis, yang 1-nya naik ke langit yang ke-7. Jadi harapan yang 2 ini waktu bangun nanti dapat makan kambing karena mimpinya bagus. Begitu bangun guring keduanya, lalu ditakuni oleh orang kada guring, nang makan kambing betakon, nang habis kambing dimakannya sudah. Betakon lawan nang guring, ikam mimpi apa? Oh, saya mimpi naik ke atas langit ke-7. Harapan dapat kambing lah. Yang satunya, saya di Baitul Maqdis. Harapan. Kamu, ujar yang memimpi ini, kamu dapat apa? Mimpi apa? Enggak ada mimpi apa-apa. Kenapa? Saya enggak tidur. Kambing mana? Habis saya makan. Oh, kenapa? Jadi kada mengiau kawan. Makan serongonan kada bakiawan. Macam apa bakiawan? Jauh-jauh. Kawan ada yang di Baitul Maqdis, ada yang di langit ke-7. Salah siapa? Salah inya juga jauh. Siapa parak dapat, siapa jauh luput. Habis. Wallahu a'lam. Rame juga kayak itulah. Jadi munnya jauh lawan Nabi pas kada dapat juga. Munnya parak lawan Nabi insya Allah apa nang dari Nabi akan dapat juga. Mudahan kita serumah tangga diberi Allah taufik hidayah untuk mendekatkan diri kepada wasithah ini yaitu Rasulullah SAW dengan banyak salawat kepada Nabi. Amin Allahumma amin. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, dan minta doakan kepada pian beratan. Mudah-mudahan ulun serumahan diampuni Allah segala dosa seumur hidup, zahir batin, dan diselamatkannya. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah wa ila hadratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha numatu insyaallah ta'ala bil amin. Allahumma ahyina alaiha ya hayy wa amitna alaiha ya mumit wa ba'athna biha ya ba'id yarfa'na wa anfa'na biha yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah وحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.